bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Natibo ang enough over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a fight. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Graciela Lawane. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu valuta asing dan syarat-syarat valuta asing. Nah, sebelum kita masuk ke apa itu valuta asing, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko terlebih dahulu. Jadi, pengertian manajemen risiko adalah risiko juga dapat didefinisikan sebagai suatu yang tidak pasti, dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Menurut Wiedemann, ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal sebagai istilah peluang, sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan merugikan dikenal sebagai istilah risiko. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman suatu rangkaian aktivitas manusia, termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko. Dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya, strategi yang diambil antara lain memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu valuta asing. Jadi, valuta asing atau values. Jadi, valuta asing berasal dari kata values yang artinya secara umum yaitu mata uang yang dapat digunakan suatu negara dalam perdagangan internasional. Valuta asing secara umum juga diartikan sebagai mata uang yang disediakan untuk Valuta asing secara umum juga bisa diartikan sebagai mata uang yang disediakan untuk alat pembayaran yang sah di negara lain. Valuta asing juga kerap dikaitkan dengan penukaran uang dalam fenomena yang terjadi saat ini di Indonesia, yaitu mengenai ekspor dan impor, di mana Indonesia membeli dengan dolar kepada negara lain, begitupun sebaliknya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat valuta asing. Jadi, para ulama sepakat bahwa akad syarat dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu yang pertama pertukaran tersebut harus dilaksanakan secara tunai atau spot. Artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat bersamaan. Yang kedua, ada motif pertukaran, ialah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa. Selanjutnya yang ketiga yaitu harus dihindari jual beli bersyarat. Misalnya Molis setuju membeli barang dari Farak dengan syarat Farak harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Selanjutnya yang keempat ada transaksi berjangka, harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan. Selanjutnya, yang kelima, tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan. Selanjutnya di sini, saya akan menjelaskan syarat-syarat valuta asing yang harus dipenuhi dalam transaksi valuta asing atau saraf dalam perspektif Islam. Antara lain itu yang pertama, serah terima sebelum iftirak. Pertukaran harus dilakukan sebelum berpisah.
atau serah terima harus dilakukan sebelum berhenti, atau serah terima harus dilakukan sebelum berhenti transaksi. Yang kedua ada al-tamatsul, yaitu pertukaran yang harus sama rata atau nilai yang diperjualkan harus sama dengan nilai yang diperoleh. Selanjutnya di sini ada pembayaran dengan tunai. Jadi pertukaran harus dilakukan dengan uang tunai, bukan dengan akad kiar. Yang keempat, tidak mengandung akad kiar. Akad kiar tidak boleh ada dalam transaksi valuta asing. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas dua pembahasan tentang para pelaku pasar valuta asing dan praktik dalam kurs valuta asing. Pembahasan pertama yaitu para pelaku pasar valuta asing. Ada 6 para pelaku pasar falas. Yang pertama ada perusahaan. Perusahaan yang melakukan ekspor atau impor barang dan jasa dengan negara lain membutuhkan transaksi jual beli untuk memenuhi kewajiban yang dimilikinya. Misalnya, mereka yang melakukan perdagangan internasional dan memerlukan valuta asing untuk membayar kewajiban impor atau memperoleh pendapatan dari ekspor. Contohnya, sebuah perusahaan elektronik Indonesia yang mengimpor komponen dari Jepang dan harus membayar dengan yen Jepang. Yang kedua, masyarakat atau perorangan yang dapat melakukan transaksi valuta asing untuk spekulasi dan memenuhi kebutuhannya, dan mereka yang melakukan transaksi falas untuk keperluan pribadi seperti liburan atau pendidikan di luar negeri. Contohnya, seorang mahasiswa Indonesia membeli dolar Amerika Serikat untuk membayar uang sekolah di Amerika Serikat tersebut. Yang ketiga ada bank umum, yaitu bank yang membantu orang dan perusahaan dalam menukar mata uang dan mengelola kebutuhan falas mereka. Keempat, broker atau perantara, yaitu orang atau perusahaan yang tugasnya ialah menjadi perantara terjadinya transaksi falas. Mereka yang biasanya berusaha membantu menghubungkan pembeli dan penjual mata uang asing. Kelima, pemerintah, yaitu melakukan transaksi valuta asing untuk berbagai tujuan, antara lain untuk membayar utang luar negeri atau menerima pinjaman baru dari luar negeri yang perlu ditukar ke mata uang domestik. Dan yang terakhir ada bank sentral, di mana mereka dapat mengatur kisaran nilai tukar mata uang domestik dengan menaikkan atau menurunkan batas atas dan bawah secara proporsional dan nilai tukar tetapnya. Selanjutnya masuk ke materi kedua, yaitu tentang praktik dalam kurs valuta asing. Nilai tukar atau kurs adalah sebuah nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan sebagai nilai mata uang negara lain. Nah, ini berarti bahwa nilai tukar mewakili jumlah uang dalam negeri yang dibutuhkan. Jenis-jenis valuta asing adalah semua mata uang negara-negara di dunia. Adapun jenis nilai tukarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kurs jual. Kurs jual adalah nilai atau kurs yang ditentukan pihak valuta asing dalam menjual sebuah mata uang asing tertentu. Contohnya, jika saya menukarkan dolar Amerika Serikat dengan euro di bank, kurs jual adalah harga yang saya bayarkan untuk mendapatkan euro tersebut. Yang kedua ada kurs beli. Kurs beli adalah nilai tukar atau kurs yang ditentukan oleh pihak valuta asing dalam membeli sebuah mata uang asing tertentu. Contohnya, ketika saya menukarkan euro dengan dolar Amerika Serikat di bank, kurs beli adalah harga yang saya terima untuk euro yang saya jual. Dan yang ketiga itu kurs tengah. Kurs tengah adalah rata-rata dari nilai kurs jual dan kurs beli yang mana perhitungannya kurs valuta asing tertentu. Dari kedua pembahasan yang telah saya bahas dari tentang para pelaku pasar falas, inti dari materi ini adalah mengidentifikasi dan menjelaskan peran serta berbagai pelaku dalam pasar valuta asing atau forex. Nah, pelaku pasar falas di mana mencakup perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional dan perlu menukar mata uang untuk transaksi impor dan ekspor. Ada juga masyarakat atau perorangan, di mana orang-orang yang menukar mata uang untuk keperluan pribadi seperti liburan atau pendidikan di luar negeri. Ketika ada bank umum, yang telah saya bahas yaitu bank yang fasilitas transaksi falas untuk nasabahnya dan mencari keuntungan dari fluktuasi nilai tukar. Jadi, inti dari materi ini adalah memahami siapa yang terlibat dalam pasar falas dan bagaimana mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang. Itulah inti dari materi pelaku pasar falas. Sedangkan inti dari materi tentang praktik dalam kurs valuta asing adalah pemahaman tentang bagaimana nilai tukar mata uang ditentukan dan digunakan dalam berbagai transaksi di pasar valuta asing. Nilai tukar mata uang atau kurs adalah harga relatif antara dua mata uang yang dinyatakan dalam suatu mata uang lain.
ini merupakan indikator penting dalam ekonomi global karena mempengaruhi daya saing suatu negara dalam perdagangan internasional, aliran modal, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Seperti yang telah saya jelaskan, beberapa jenis nilai tukar yang umumnya digunakan yaitu kurs jual, kurs beli, dan kurs tengah. Nah, setiap jenis nilai tukar memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam pasar valuta asing. Kurs jual dan kurs beli mencerminkan harga yang ditetapkan oleh bank atau lembaga keuangan untuk menghasilkan keuntungan dari transaksi valuta asing. Sementara itu, kurs tengah itu memberikan gambaran yang lebih objektif tentang nilai tukar aktual antara dua mata uang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Perkenalkan, saya Taufik Hidayat. Di sini saya akan menunjukkan materi tentang strategi dan kebijakan valuta asing. Strategi hedging dalam valuta asing terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah classic hedging. Adalah suatu strategi yang biasanya digunakan oleh para trader ketika berada pada posisi yang berlawanan dengan pasar dan kebanyakan digunakan oleh pedagang yang memiliki produk pertanian. Kemudian strategi yang kedua adalah full and partial hedging. Full hedging adalah suatu perlindungan terhadap resiko-resiko keseluruhan transaksi yang merugikan. Tipe hedging ini secara keseluruhan menghapus kemungkinan kerugian yang akan diderita trader karena fluktuasi nilai tukar mata uang. Kemudian partial hedging hanya melindungi sebagian transaksi trading. Struktur yang ketiga adalah anticipatory hedging, adalah suatu tipe yang bekerja dengan memperkirakan pembelian dan penjualan dengan baik sebelum transaksi trading dibuat. Ini bekerja dengan baik terutama di dalam pasar real. Struktur yang keempat adalah selective hedging. Selective hedging ditandai oleh fakta bahwa transaksi di pasar pada masa yang akan datang memiliki variasi. Kemudian struktur yang kelima adalah cross hedging. Hedging tipe ini memiliki karakteristik yang berhubungan dengan kenyataan bahwa aksi di pasar pada masa yang akan datang melibatkan kontrak bukan pada aset real tetapi pada instrumen keuangan lain. Contohnya, pada pasar real terdapat aksi-aksi yang berkaitan pembagian saham, tetapi di pasar yang akan datang akan lebih banyak melibatkan indeks saham. Kemudian selanjutnya adalah saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan hedging valuta asing. Di sini terdapat 3 kebijakan dalam kebijakan valuta asing. Yang pertama adalah financial distress hypothesis. Financial distress hypothesis pada suatu perusahaan menerapkan kebijakan hedging untuk mengurangi fluktuasi arus kas dan meminimalkan kondisi financial distress. Financial distress cost meliputi biaya legalitas, biaya administrasi kebangkrutan, moral hazard, biaya pengawasan, dan biaya kontrak yang dapat mengikis nilai pasar perusahaan. Kebijakan hedging dapat menurunkan probabilitas terjadinya biaya kesulitan finansial dengan cara mengurangi fluktuasi arus kas atau laba. Kebijakan yang kedua adalah under investment hypothesis, adalah perusahaan dengan oportunitas pertumbuhan yang lebih besar akan menghadapi under investment cost yang lebih besar sehingga lebih termotivasi untuk menerapkan kebijakan hedging. Under investment cost timbul karena ketidakpembiayaan eksternal mahal sehingga perusahaan harus mengurangi investasinya ketika arus kas internal tidak cukup untuk mendanai proyek yang prospektif. Kebijakan yang ketiga adalah asset substitution. Asset substitution hypothesis merupakan kebijakan hedging untuk mengurangi aset substitusi problem yang timbul antara lain dari penggunaan hutang bank. Asset substitution cost timbul karena perbedaan insentif yang diterima pemilik modal dan kreditur dari suatu proyek investasi. Baik, itu saja materi dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya mengenai prosedur hedging valuta asing. Rencana kegiatan hedging memuat kegiatan-kegiatan yang diperlukan sebelum kegiatan hedging dilakukan.
Di antaranya meliputi antara lain yang pertama yaitu analisis pasar. Analisis pasar adalah suatu kegiatan untuk menilai potensi hasil, baik keuntungan atau kerugian yang dapat timbul dari pelaksanaan kegiatan hedging dan rencana mitigasi resikonya. Analisis pasar digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait strategi hedging berdasarkan analisa perkembangan kondisi pasar, serta asesmen risiko yang antara lain meliputi yang pertama yaitu analisa tren dan volatilitas nilai tukar serta proyeksi ke depan dengan berbagai metode yang didukung oleh analisa teknik dan fundamental. Dan yang kedua yaitu monitoring perkembangan kondisi ekonomi global, regional, dan domestik yang berdampak terhadap pergerakan nilai tukar. Yang ketiga yaitu mengenai dampak pelaksanaan hedging terhadap beban atau pendapatan institusi. Analisis pasar mencakup pula uji prospektif yang didasarkan pada berbagai skenario kondisi ekonomi. Uji prospektif adalah kegiatan melakukan analisis risiko, manfaat, dan biaya dari instrumen lindung nilai melalui analisis skenario dan atau sensitivitas keluaran atau output. Yang kedua yaitu penetapan jumlah kebutuhan hedging. Penetapan jumlah kebutuhan hedging adalah kegiatan untuk menetapkan jumlah kebutuhan hedging berdasarkan net exposure falas yang dihadapi oleh institusi. Yang ketiga yaitu penetapan proporsi hedging. Penetapan proporsi hedging adalah kegiatan penentuan persentase dari total net exposure falas yang akan dihedging. Penentuan persentase tersebut mempertimbangkan efektivitas hedging, biaya, risiko yang mampu diserap oleh institusi, serta risk efficient management atau pelaksana. Selanjutnya yang keempat yaitu pemilihan instrumen dan tenor hedging. Instrumen hedging merupakan kegiatan penetapan jenis transaksi derivatif yang akan digunakan dalam rangka hedging. Dalam hal ini, jenis instrumen hedging yang dapat digunakan yaitu adalah FX forward, FX swap, atau FX option. Tenor hedging adalah jangka waktu kontrak dari instrumen hedging yang ditetapkan. Penetapan instrumen dan tenor hedging dilakukan berdasarkan karakteristik underlying yang akan di-hedging, kondisi likuiditas, institusi, dan risk expectation. Selanjutnya, yang kelima yaitu analisis biaya hedging. Analisis biaya hedging adalah kegiatan perhitungan potensi beban biaya yang timbul sebagai dampak risiko dari kegiatan hedging. Perhitungan potensi biaya hedging diperlukan institusi, terutama terkait dengan penyusunan anggaran dan penetapan perkiraan harga pokok produksi atau HPP. Yang terakhir yaitu penetapan timing hedging. Di sini, penetapan timing hedging adalah penentuan indikator yang akan digunakan sebagai guidance waktu masuk pasar atau trigger point. Penetapan timing hedging diperlukan agar pelaksanaan kegiatan hedging efektif dan efisien. Sejalan dengan strategi yang ditetapkan, indikator yang digunakan dapat berupa level atau kisaran nilai tukar atau indikator lain yang ditetapkan. Baik, itu saja materi dari saya. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi menguatnya kurs valuta asing suatu negara.
Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi menguatnya kurs valuta asing suatu negara, yaitu yang pertama tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga ini yang lebih tinggi cenderung menarik investor asing jika bank sentral suatu negara menaikkan suku bunga. Hal ini dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan uangnya di negara tersebut, sehingga permintaan terhadap mata uangnya meningkat dan kursnya menguat. Tingkat suku bunga juga dapat diterapkan dalam konteks investasi seperti tingkat suku bunga obligasi pemerintah atau perusahaan. Misalnya, obligasi pemerintah mungkin menawarkan tingkat suku bunga tetap sebesar 3% per tahun, sementara obligasi perusahaan mungkin menawarkan tingkat suku bunga yang lebih tinggi, misalnya 5% per tahun untuk menarik investor. Yang kedua, kondisi ekonomi yang kuat. Jika ekonomi suatu negara menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan kuat, investor akan lebih percaya untuk menanamkan uangnya di negara tersebut, yang dapat menguatkan permintaan terhadap mata uangnya. Sebagai contohnya, jika sebuah negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat dengan tingkat pengangguran yang rendah dan inflasi yang stabil, ini bisa disebut sebagai kondisi ekonomi yang baik. Namun jika sebuah negara mengalami resesi dengan penurunan output ekonomi, tingkat pengangguran yang tinggi dan inflasi yang tinggi, ini menunjukkan kondisi ekonomi yang buruk. Selanjutnya yang ketiga, kebijakan moneter. Kebijakan yang diambil dalam bank sentral suatu negara seperti investasi pasar, valuta asing atau penyesuaian suku bunga dapat mempengaruhi nilai tukar mata uangnya. Contohnya, kebijakan moneter dalam bentuk penurunan suku bunga oleh bank sentral. Misalnya, ketika bank sentral menurunkan suatu bunga acuan, ini dapat mendorong pinjaman dan investasi, meningkatkan pengeluaran konsumen dan bisnis, serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Yang keempat, sentimen pasar global. Ada juga sentimen pasar global, dapat meliputi faktor-faktor seperti ketidakpastian politik, data ekonomi makro, kebijakan moneter, peristiwa geopolitik, dan kondisi perdagangan internasional. Misalnya, jika ada kekhawatiran tentang perlambatan ekonomi global, pasar mungkin akan merespon dengan sentimen negatif, menyebabkan penurunan harga saham dan aset berisiko lainnya. Sentimen pasar juga dapat dipengaruhi oleh perkembangan positif seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, kebijakan stimulus, atau penyelesaian konflik perdagangan. Yang kelima, investasi pemerintah. Tindakan investasi yang diambil oleh pemerintah seperti membeli atau menjual mata uangnya di pasar valuta asing juga dapat mempengaruhi arah gerakan kurs valuta asing. Investasi pemerintah juga mencakup pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur layanan publik dan program-program yang menguntungkan masyarakat. Sebagai contohnya, pemerintah dapat menginvestasikan dana dalam pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, serta program-program kesejahteraan sosial seperti bantuan bagi penduduk miskin atau tunjangan bagi kaum lanjut usia. Investasi ini pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga negara dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja. Dalam jangka panjang, investasi ini juga diharapkan dapat memperkuat fondasi ekonomi suatu negara. Sekian dari saya. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Nurhan Makatita. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis valuta asing dan pelaku valuta asing. Di sini jenis-jenis valuta asing terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, dolar Amerika Serikat atau disingkat menjadi USD, memegang peranan dominan dalam perdagangan internasional. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk stabilitas ekonomi AIS, statusnya sebagai mata uang cadangan dunia, dan penggunaannya dalam perdagangan komoditas seperti minyak mentah. Selain itu, banyak negara menggunakan dolar AIS
sebagai mata uang cadangan mereka karena likuiditasnya yang tinggi dan kepercayaan global terhadap ekonomi AS. Selanjutnya, euro adalah mata uang resmi dari sebagian besar negara-negara di Eropa. Mata uang ini diperkenalkan pada tahun 1999 sebagai mata uang elektronik dan non-fisik, dan kemudian dalam bentuk koin dan uang kertas pada tahun 2002. Euro merupakan salah satu mata uang yang paling banyak diperdagangkan di pasar valuta asing dan juga merupakan salah satu mata uang cadangan global yang paling penting. Selanjutnya ada yen Jepang, adalah mata uang resmi Jepang, dan yen juga adalah salah satu mata uang yang paling banyak diperdagangkan di dunia dan juga sering digunakan sebagai mata uang cadangan. Mata uang ini juga memiliki peran penting dalam pasar keuangan global sebagai mata uang yang kuat dan stabil. Yen memiliki dampak yang signifikan terhadap perdagangan internasional dan ekonomi global. Selanjutnya ada pound sterling. Pound sterling Inggris adalah salah satu mata uang resmi Britania Raya dan sering disebut sebagai pound. Pound sterling merupakan salah satu mata uang tertua di dunia yang masih digunakan hingga saat ini. Pound sterling adalah salah satu mata uang yang paling banyak diperdagangkan di pasar valuta asing dan memiliki peran penting dalam perdagangan internasional, investasi, dan keuangan global. Selanjutnya ada dolar Australia, adalah mata uang resmi Australia. Dolar Australia adalah salah satu mata uang yang paling banyak diperdagangkan di pasar valuta asing dan juga memiliki peran penting dalam perdagangan internasional. Selain di Australia, dolar Australia juga digunakan di beberapa teritorial Australia seperti Kepulauan Cocos atau Keeling dan Pulau Norfolk. Selanjutnya ada dolar Kanada, adalah mata uang resmi Kanada. Dolar Kanada adalah salah satu mata uang yang paling banyak diperdagangkan di pasar valuta asing dan juga memiliki peran penting dalam perdagangan internasional. Dolar Kanada dibagi menjadi 100 sen, meskipun penggunaan sen secara fisik dalam transaksi sehari-hari telah berkurang. Selanjutnya ada franc Swiss, adalah mata uang resmi dari Swiss. Franc Swiss juga dikenal dengan kode CHF, adalah salah satu mata uang yang paling stabil di dunia dan sering dianggap sebagai tempat berlindung yang aman dalam situasi ketidakpastian ekonomi global karena reputasinya yang kuat dan stabilitas ekonomi Swiss yang cenderung konsisten. Franc Swiss sering digunakan dalam perdagangan internasional, investasi, dan juga sebagai aset safe haven selama masa ketidakpastian ekonomi atau geopolitik. Selanjutnya di sini ada pelaku valuta asing, adalah di mana individu, perusahaan, atau lembaga yang melakukan transaksi mata uang asing di pasar valuta asing. Contohnya seperti pelaku valuta asing itu termasuk bank-bank besar, perusahaan multinasional, investor individu, dan institusi keuangan lainnya. Mereka berpartisipasi dalam perdagangan valuta asing untuk berbagai tujuan, termasuk spekulasi, lindungi nilai dan keperluan bisnis internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.